Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jazila Makia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling naratif atau konseling narasi. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang konseling naratif, yuk kita pahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari konseling naratif. Konseling naratif ialah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang mana untuk menceritakan narasi atau menceritakan kembali narasi kehidupan mereka dan membantunya untuk kembali ke diri mereka masing-masing. Nah, terapi naratif ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki cerita mereka masing-masing dan cerita mereka menentukan bagaimana cara mereka memandang atau melihat diri mereka masing-masing. Pendekatan ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh Michael White yang berasal dari Australia dan juga David Epson yang berasal dari Selandia Baru. Konselor yang menggunakan pendekatan konseling naratif ini berasumsi bahwa konseli memiliki keterampilan, komitmen, dan juga kemampuan untuk memecahkan dan juga membantu diri mereka dari masalah-masalah yang dialaminya. Nah, dari konseling naratif ini, konseli diminta untuk menceritakan kembali cerita hidupnya atau narasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa memandang bagaimana cara mereka melihat diri mereka sendiri. Nah, konseli dapat dikatakan berhasil dalam proses konseling naratif ini apabila dia dapat menceritakan kembali narasi kehidupan mereka dan juga dapat menemukan makna hidup di dalamnya. Ada 3 teknik dalam konseling naratif. Yang pertama ialah eksternalisasi masalah. Eksternalisasi masalah ialah teknik di mana masalah dan juga individu itu dipisahkan sehingga konseli bisa memandang bahwasannya identitas masalah itu di luar dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ialah memunculkan dilema yang mana membantu konseli mengamati aspek-aspek yang terjadi dari masalah. Kemudian yang ketiga ialah prediksi kemunduran. Yang dimaksud dari prediksi kemunduran ini ialah membantu konseli untuk memikirkan tindakan yang harus dilakukan pada saat dia menghadapi masalah dan juga menuliskan kembali dengan narasi yang baru. Nah, lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan couple married counseling? Seperti kita telah mengetahui bersama bahwasanya ada 3 teknik konseling naratif, yaitu yang pertama ada eksternalisasi masalah, yang kedua juga ada memunculkan dilema, yang ketiga ada prediksi kemunduran. Nah, pada satu kasus jika ada seseorang yang mengalami traumatik dalam sebuah keluarga, yaitu misalkan ada konseli yang sedang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan dia trauma, maka kita minta si konseli ini untuk menceritakan kembali narasi kehidupan mereka, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, pengalaman-pengalaman serta orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian akan kita tanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara Anda untuk keluar dari masalah tersebut, yaitu kita bisa katakan dengan teknik pertama yaitu eksternalisasi masalah. Kemudian kita beralih ke teknik yang kedua, memunculkan dilema, yang mana memunculkan dilema itu membantu konseli mengamati aspek-aspek yang mungkin terjadi dari masalah. Nah, nanti kita akan memberikan pertanyaan, kira-kira apa yang terjadi setelah kamu mengalami hal tersebut gitu. Nah, jadinya nanti setelah kita memberikan pertanyaan kepada konseli bisa menuliskan atau menceritakan apa yang terjadi setelah mereka mengalami hal tersebut, keluh kesah dan juga luka emosi yang terjadi pada mereka, nanti akan mereka ceritakan kepada kita. Setelah kita ke tahap 2, kita akan beralih ke tahap ketiga, yaitu prediksi kemunduran, yang mana nantinya untuk membantu konseli memikirkan tindakan yang harus dilakukan saat dia sedang menghadapi masalah tersebut. Jadi akan kita ajak si konseli ini, seperti kita memberikan pertanyaan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk keluar dari masalah ini, dan juga bagaimana cara Anda untuk melangkah lebih lanjut gitu ya dalam hal ini. Jadi kan posisinya si konseli ini sedang trauma gitu ya. Jadi akan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti akan mengeksplor
konseli agar dia bisa memunculkan harapan-harapan baru di dalam hidupnya, memberikan makna hidup yang lebih baru di dalam hidupnya, sehingga dia tidak berpikir bahwasannya dia tidak berharga gitu. Dia akan dia sudah tidak dihargai lagi, dia akan mengalami hal tersebut dan lain sebagainya gitu. Jadi dari konseling naratif ini kita bisa memberikan pandangan kepada konseli bahwasannya setiap masalah itu bisa kita lalui, bisa kita berikan solusi jika kita tergantung bagaimana cara kita memandang kehidupan kita masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang enak didengar gitu ya, atau tipe atau salah teori dan lain sebagainya, saya mohon koreksi dan juga terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.